Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat yang harus kita syukuri. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, usia, kesehatan, dan juga nikmat waktu yang diberikan untuk mengikuti kajian di pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini, baik secara offline di Cikarang maupun online di seluruh cabang ya, di Jawa, di Jabodetabek, di Riau, dan di seluruh wilayah Indonesia proyek kita ya. Seperti biasa, di Jumat pagi ini yang penuh berkah, kita akan sama-sama menimba ilmu pada kajian rutin Pekanan Iskariman Properti Syariah, yang mana insya Allah ilmu yang kita pelajari ini akan bermanfaat baik di dunia maupun sebagai catatan amal soleh kita di akhirat kelak. Baik Bapak Ibu, adapun tema kajian pada hari ini yaitu Ramadan produktif ya. Ini relate karena insya Allah beberapa hari yang akan datang kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya, di mana pemateri pada kesempatan ini yaitu Al Ustadz Asep Supriyatna. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir ya. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini kita dapat meluruskan menyiapkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Telah hadir Ustadz kita Al Ustadz Asep Supriyatna. Ya Ustadz, gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz Saiful. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai kajian pagi ini, marilah kita buka, kita bersama-sama membaca doa suratul Fatihah. Semoga kajian ini mendapat keberkahan dari Allah dan ilmu yang Amin. kita dapatkan bukan hanya dijadikan sebagai wawasan belaka, akan tetapi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kami persilakan Al-Mukarram Al-Ustadz Asep Supriyatna. Kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, terima kasih Ustaz Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Rabb yang telah menghimpun kita di majelis yang insya Allah Allah muliakan, di hari yang juga Allah berkahi, di bulan yang juga Allah berkahi, di majelis yang insya Allah mudah-mudahan dengan majelis ini Allah memberikan kepada kita keberkahan demi keberkahan, keistiqomahan, dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi asbab datangnya rahmat Allah untuk kita, maghfirah Allah untuk kita. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan umat yang hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apa kabarnya pagi hari ini? Sehat? Yang sehat angkat jempolnya dong.
Nah, oke baik, terima kasih ya. Sebelum kita mulai, ini masih banyak yang off cam ya. Boleh dong on cam terlebih dahulu biar kita bisa tahu, oh ya ada yang lagi di mobil, ada yang lagi di luar angkasa ya. Macam-macam nih ya ternyata ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, sebelum kita mulai boleh kedua tangannya diangkat seperti ini. Diangkat dua tangannya, diangkat, semua diangkat. Oke, good. Boleh ditempelkan seperti ini. Biar anget digosok-gosok. Di Bogor soalnya sedang hujan ya. Biar anget ya. Oh, itu langsung ya. Belum Pak Bagus ya. Baru digosok-gosok dulu ya. Kalau sudah baru tuh ke mata kita biar anget ya. Pipi kita boleh. Sip. Gosok-gosok lagi, gosok-gosok lagi. Lebih kencang lagi ya. Yang di Aula Iskariman juga semuanya ikutin ya. Oke, yuk sekarang gosok-gosok, tempelkan di telinga, di kuping. Sampai ke leher. Biar anget. Yuk, sekarang terakhir gosok-gosok lagi. Lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Oke, silahkan tempelkan di dagu. Dagu, Mas Abdul. Dagu, dagu, dagu. Dagunya kok sudah pada pindah ya? Oke, baik ya. Itulah kenapa belajar itu nggak boleh cuma hadir tapi nggak on cam. Ya. Karena kalau hanya mengandalkan ya pendengaran saja itu nggak maksimal. Jadi yuk kita belajar bareng-bareng. Kita awali dengan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya share screen ya. Oh, udah ya bisa ya. Mudah-mudahan tema kita pada kesempatan pagi hari ini relate ya. Cocok dengan kita semuanya. Siapa di sini yang harinya sedang bahagia? Pagi hari ini sedang bahagia ada? Bahagia, bahagia. Oke, baik. Nah, berbicara tentang Ramadan, kita membahas tentang yuk kita jadikan Ramadan itu sebagai bulan yang produktif. Ya. Produktif beramal, produktif beribadah, termasuk produktif dalam bekerja. Kenapa hari ini kita terjebak dengan yang namanya mitos? Mitos tentang puasa. Mas Saiful, apa coba? Ada nggak mitos tentang puasa? Yang kita yakini padahal itu salah gitu. Itu nggak bener. Gitu. Apa coba Mas Saiful? Kira-kira Ada nggak? kalau tidurnya banyak ibadah dapat pahala gitu Ustaz. Oh, iya baik baik baik, makasih ya. Jadi ada beberapa mitosnya. Salah satunya betul tuh yang Mas Saiful tadi sampaikan. Yang pertama, benar nggak? Sering ya diasumsikan kalau lagi puasa fisiknya lemah. Karena lagi puasa akhirnya jadi loyo. Nah ini namanya mitos. Gitu. Kenapa? Karena seharusnya tidak ada pengaruh antara tidak makan dengan fisik yang lemah, nggak ada. Teman-teman boleh lihat loh, dicari di sosmed gitu kan, di YouTube gitu kan, ada konten yang membahas tentang sebenarnya ketika kita berpuasa, bukan berarti nggak punya tenaga, gitu loh. Tapi mengubah sumber tenaga kita. Jadi yang namanya puasa itu bukan tidak ada asupan atau tidak punya sumber energi, enggak. Tapi mengubah sumber energi kita dari yang kita makan menjadi dari yang kita simpan. Dalam bentuk apa yang kita simpan itu? Lemak. Nah, ayo, yang banyak lemaknya. Ya, justru ketika berpuasa itu akan menggantikan sumber energi kita dari yang kita makan, ya, dari metabolisme tubuh dari yang kita makan, nanti diambil justru dari lemak-lemak kita. Makanya ada orang yang kemarin itu saya lihat videonya ya Mas Saiful, dia itu bisa bertahan sepekan tidak makan. Seminggu loh nggak makan. Sehari puasa, seharinya hanya minum. Seharinya puasa Daud, tapi bukannya juga hanya minum. Sepanjang 1 minggu itu nggak makan nasi, nggak makan lauk, nggak makan protein, nggak. Dia hanya minum doang. Minum pun hanya terjaga beberapa kali saja dia dia latih dan dia mulai kurangin minumnya juga. Kenapa? Ternyata dia masih bisa bertahan loh, gitu loh. Masih bisa bertahan dan dia tetap sehat. Buktinya apa? Dia bisa lari 10 kilometer per hari dalam kondisi berpuasa seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ada, aduh lagi puasa nih lemes bawaannya gitu. Itu sebenarnya bukan lemes, pikiran kita aja. Mas Saiful pernah tahu mobil hybrid? Tahu? Hybrid, hybrid.
Belum Ustaz. Oh, belum tahu. Oh, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan teman-teman Iskariman dapat minimal ya, dapat mobil operasionalnya Innova Hybrid ya, Zenik ya. Itu dia punya dua sumber energi, dari satu baterai listrik, yang satu dari BBM gitu. Kalau di Toyota hybridnya itu kecepatan di atas 40 itu menggunakan BBM, di bawah 40 menggunakan listrik. Kalau tidak salah begitu. Artinya puasa juga gitu itu. Ibaratnya kayak sedang nge-switch aja gitu loh. Antara energi dari yang kita makan dengan energi yang sudah ada dalam tubuh kita dalam bentuk simpanan. Ya, kalau Mas Saiful nggak tahu simpanannya banyak atau enggak. Kalau Mas Rifki kayaknya banyak nih simpanannya ya. Itu kan Pak Yogi juga banyak nih kayaknya simpanannya ya. Pak Praneko juga sama ya kayak saya. Banyak simpanannya gitu. Maksudnya apa? Banyak lemaknya kayak saya ini nih, tembem-tembem gini nih, lemaknya banyak nih kan itu. Artinya ketika berpuasa itu mengkonvert itu. Itu nggak usah khawatir. Nah, itu mitos yang pertama. Mitos yang kedua, nih banyak sering ini. Lagi puasa itu nggak bisa mikir, betul kan? Ada gitu kan? Aduh, lagi puasa nih, lemot nih pikiran gitu kan. Seakan-akan kalau misalkan kita lagi puasa, pikiran kita jadi lemot. Itu juga sama mitos. Kenapa? Karena di tubuh kita itu ada namanya protein BDNF. Brain, apa D-nya itu ya? Neurotropic Factor. Nah, itu saya lupa namanya lengkapnya. Nah, protein ini justru keluar saat seseorang itu berpuasa. Dan protein ini sangat bagus sebagai asupan atau pupuk untuk otak kita. Sehingga bisa berpikir lebih cepat, lebih apalagi, lebih memorinya bagus, lebih jernih dalam berpikir. Itu karena ada protein ini. Dan itu hanya keluar saat orang sedang berpuasa. Jadi salah kalau misalkan orang mengatakan kalau lagi puasa nggak bisa mikir. Tiga, nih, orang banyak beralasan karena lagi puasa, akhirnya produktivitas turun, target turun, capaian turun, gitu kan. Jam kerja pun dikurangi. Kenapa? Maklum. Nih, maklum lagi apa Mas Saiful? Lagi puasa. Gitu loh. Padahal kita tahu yang namanya dulu di zaman Nabi, Perang Badar, itu di bulan puasa. Futuh Makkah, itu di bulan puasa. Pembebasan Al-Quds di bulan puasa. Kemudian penaklukan Spanyol, Andalusia itu di bulan puasa. Melawan Mongol itu di bulan puasa juga tuh peperangan-peperangannya. Artinya nggak bisa gitu. Dan keliru kalau kita menyebut Ramadan puasa itu sebagai pemakluman. Pemakluman kinerjanya turun, pemakluman target turun, pemakluman produktivitas turun. Dan yang terakhir tadi yang Mas Ebol bilang, mitos puasa apa? Banyak tidur, banyak ibadah. Kalau tidurnya banyak berarti ibadahnya banyak. Pakai dalil lagi. Apa dalilnya Mas Saiful? Ada yang tahu? Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Punten, itu hadisnya doif. Ya. Walaupun betul kalau niatnya benar, tidur pun insya Allah jadi ibadah. Tapi bukan berarti Ramadan itu adalah bulan tidur gitu loh. Tapi ada entah kenapa ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kalau lagi puasa bawaannya apa? Ngantuk. Gitu loh. Bawaannya apa? Ngantuk gitu. Kenapa bawaannya ngantuk? Karena memang setan itu nggak suka dengan sesuatu yang baik. Makanya dibawa ngantuk gitu. Coba baca Quran, ngantuk. Khutbah Jumat, ngantuk. Ngaji, ngantuk. Kenapa? Karena nggak setan nggak suka kita melakukan yang baik-baik. Makanya dibawa ngantuk. Beda kalau lagi nonton MU lawan Liverpool. Nah, itu ngantuknya hilang, nggak ada tuh. Gitu. Makanya kalau misalkan Mas Saiful, kalau misalkan khutbah Jumat, ngantuknya sampai kapan coba, Mas Saiful? Kalau pengalaman, pengalaman. Sampai kapan tuh? Kalau Sampai lagi doa khutbah Jumat, selesai sampai Ustaz. bacaan apa? Kita nggak ngantuk lagi. Pas komat Ustaz. Skomat. Gitu. Kalau ngaji pas apa tuh udah nggak ngantuk lagi?
pas doa penutup majelis. Anda halakoh misalkan ya, 2 jam gitu kan. Itu pas baca Quran, baca kitab, ngaji itu kok sepet mata itu, perih mata itu. Tapi giliran misalkan baik kita sudah kajian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahum. Setelah itu kok entah kenapa jadi cenghar, cenghar ya. Iya kan? Hilang tuh rasa ngantuknya gitu. Begitulah gitu. Ya, itu namanya mitos teman-teman sekalian. Bahwa kalau lagi puasa harus banyakin tidur. Habis sahur tidur, habis subuh tidur gitu kan. Di kendaraan tidur, nyampe kantor tidur. Ya, nunggu istirahat tidur, nanti pulang tidur. Ya Allah, kok banyak tidurnya kita itu. Yuk mulai sekarang teman-teman sekalian, yuk kita rubah paradigma kita. Ramadan adalah bulan kemenangan, bulan perjuangan, bulan kesabaran, bulan dengan produktivitas yang tinggi. Bukan bulan mager, malas gerak. Gitu. Bukan bulan letoy, gitu kan. Bukan bulan loyo, gitu. Tapi bulan bersemangat. Siap? Siap nggak? Oke, baik. Memang faktanya begini ya. Ini Ramadan di zaman Nabi lihat. Oh, ini perang, oh, bawa senjata, lari, gitu kan. Oh, gitu. Tapi Ramadan di tanah air gimana? Nih, gitu. Aduh, gitu kan. Jadi seakan-akan Ramadan itu menjadi bulan banyak beristirahat. Nah, itu keliru. Maka begitu juga dalam urusan pekerjaan. Jadikanlah kerja itu sebagai jihad dalam tanda petik ya. Secara bahasa bahwa ini adalah jihad kita. Jihad mencari nafkah. Maka mudah-mudahan gitu kan, teman-teman bekerja, teman-teman mencari nafkah, teman-teman di bagian sales gitu kan, keliling gitu kan, teman-teman di bagian produksi, ke lapangan, teman-teman di bagian HR gitu kan, di kantor, finance di kantor, apapun pekerjaan teman-teman, mudah-mudahan setiap tetesan keringat, lelahnya, itu akan jadi saksi di amil akhir nanti, apalagi saat lapar berpuasa. Gitu. Maka jika kita bekerja asal-asalan karena puasa, berarti kita kehilangan esensi dari takwa itu sendiri. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Kalau kita bersungguh-sungguh di jalan Allah dan kerja pun kan di jalan Allah sebenarnya secara bahasa. Kan ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bekerja mencari nafkah untuk menafkahi orang tuanya, fi sabilillah. Untuk menafkahi keluarganya, fi sabilillah. Untuk menafkahi dirinya, fi sabilillah. Itu di jalan Allah. Tetapi barang siapa yang bekerja untuk validasi manusia, sombong, kebanggaan di dunia, maka itu adalah fi sabili syaitan. Dia sedang berada di jalan syaitan. Maka ketika kita jahadu fina, berada di jalan Allah, bekerja di jalan Allah, berbisnis di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana. Maka Allah akan berikan jalan-jalannya. Ketika berusaha, dimudahkan. Ketika sedang ada kesulitan, digampangkan. Ketika ada kesempitan, dilapangkan. Ketika ada sumpek, seret gitu kan, penat, ditenangkan oleh Allah. Kenapa? Jahadu fina. Berusaha yang terbaik. Maka sekali lagi Ramadan itu bukan menghabiskan energi. Ramadan itu justru mengecharge energi kita. Energi apa? Ya ruhiyah kita. Dicas ruhiyah kita. Dicas keimanan kita. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Ruhiyahnya dulu yang disebut. Baru kutiba alaikumusiyam. Diberikan perintah untuk beramal soleh. Karena kalau ruhiyahnya nggak kuat, amal solehnya jadi berat. Tapi kalau imannya kuat, amal solehnya jadi ringan. Maka berarti ketika imannya naik, teman-teman sekalian, maka sudah pasti seharusnya kualitas pekerjaannya pun ikut naik. Apa? Ketika imannya naik, maka seharusnya gitu, kualitas pekerjaannya pun ikut naik. Itu yang disebut dengan produktif, bukan sibuk. Ayo Mas Saiful, apa bedanya produktif dengan sibuk?
Ini sibuk nih. Apa Kalau bedanya? produktif biasanya orientasinya hasil ya, Ustaz. Hasil. Kalau sibuk, Sibuk belum tentu ada hasil ya. oh belum tentu ada hasil ya. Apalagi yang kita perlukan itu produktif atau sibuk? Orang muslim itu produktif atau sibuk? Ya. Orang yang sibuk ini belum tentu produktif. Ada yang sibuk gibah. Ada nggak? Ya, ada yang sibuk apalagi dan sebagainya gitu. Belum tentu ini positif, belum tentu. Tapi orang yang produktif itu pasti kesibukannya membuahkan hasil yang positif. Gitu. Makanya kata para ulama, laisa sya'nu fi kasratil amal. Jadi ukuran kita itu bukan fi kasratil amal, bukan dari banyaknya amal. Karena orang yang banyak beramal belum tentu dapat kebaikan. Contoh, Mas Saiful tahu ayat ini nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Amilatun nasibah. Tahu? Pernah dengar? Lanjutannya Nasib apa Bapak Ibu? Amilatun nasibah. Lanjutannya apa? taslana Tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah. Itu yang disebut dengan kasratil amal. Kita payah, kita capek, kita lelah karena banyaknya beramal. Tapi kata Allah, tasla naron hamiyah. Tapi justru dia berada di dalam api neraka yang panas. Kok bisa? Ya karena dia hanya mengedepankan pada jumlah. Jumlahnya banyak gitu loh. Tapi kata para ulama, walakinna sya'na, ukuran itu pada apa? Pada satu, ikhlasnya, dua, itqannya. Apa itu? Ikhlas itu berarti berkaitan dengan niat. Itqan itu berarti berkaitan dengan kualitas kerjanya. Maka yang disebut dengan produktif itu berarti amal-amal yang niatnya bagus, kualitasnya bagus. Nah, itu baru disebut dengan produktif. Bisa dipahami sampai sini? Nah, pertanyaannya ketika kita kerja, gimana dengan nilai kerjaan kita? Sudah termasuk yang produktif atau belum? Gitu. Nah, ini perenungan buat kita semuanya. Maka berarti kalau begitu, perbuatan-perbuatan amal-amal yang produktif itu adalah bukan berarti yang bekerja keras, tapi yang bekerja dengan benar, bernilai, berkualitas, bermanfaat, bertanggung jawab. Itu yang namanya produktif. Jadi bukan sekedar sibuk, tapi benar-benar berhasil guna. Ada hasilnya, ada hasilnya. Dan Allah memerintahkan kepada kita, ketika kita beramal, misalkan ini Mas Saiful, kalau kita mengerjakan satu perbuatan nih, misalkan A, dan itu beres, biasanya kita ngapain? lanjut Ustaz. Hah? Wah benar. Iya Lanjut dong. atau Alhamdulillah, istirahat dulu gitu kan? Habis melakukan satu kita tuh rehat. Melakukan lagi nanti baru melakukan B, ya kan? Padahal Allah memerintahkan kita faidza faragta fansab. Kalau selesai melakukan satu urusan, faragta fansab. Bergegaslah melakukan yang lain. Jangan terlalu banyak skipnya. Gitu. Itu yang bikin jadi tidak produktif.
Jadi setelah menyelesaikan satu hal tadi tuh kata Mas Saiful, bergegas, apalagi ya? Apalagi ya? Gitu. Jadi pertanyaannya bukan gitu. Tapi apalagi ya? Beres A, apalagi ya? Beres A, apalagi ya? Itu yang disampaikan pada kita nasihat dari Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau ditanya, "Wahai Imam, kapankah seorang mukmin ini boleh beristirahat?" Apa kata beliau? Ketika kedua kakinya menginjak surga. Baru istirahat sejati itu di situ. Ya. Maka yuk kita jadikan Ramadan itu menjadi Ramadan yang produktif. Ya, produktif. Nah, pertanyaannya gimana caranya biar bisa produktif? Coba Mas Evo kira-kira apa tipsnya nih biar Ramadan kita jadi produktif? Mana suaranya Mas Evo? Justru minta tips dari Ustadz nih, Lah, Tan. justru maksud saya kalau antum sudah bisa ngasih tips, saya langsung tutup gitu loh. Ya, ada empat hal yang bisa kita bahas sebagai bekal kita agar tetap sigap bekerja dalam berpuasa, agar tetap produktif ketika kita berpuasa. Apa saja itu? Satu, kita harus punya bekal hati. Bekal apa? Bekal hati. Hati yang seperti apa? Hati yang cinta dengan Ramadan. Hati yang rindu dengan Ramadan. Hati yang kangen dengan Ramadan. Hati yang terpaut dengan Ramadan. Kenapa? Karena para ulama dulu, para sahabat dulu, kanu yad'unallaha sittata ashhurin, kata para ulama. Mas Ebo, Ramadan itu bulan keberapa sih? Gimana Ustadz? Ramadan bulan keberapa? Bulan Eh? kedua. Kedua mah Safar. Ayo di aula Iskariman. Ya. Ramadan bulan keberapa? 9 Ustaz. 9. Wih, mantap. Nggak dihitung dulu kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Nah, ini, bulan ke-9. Jadi kata para ulama, dulu para sahabat itu kanu yad'unallaha sittata ashhurin, 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka sudah berdoa kepada Allah agar apa? Agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan mereka juga berdoa yad'unallaha sittata ashhurin, 6 bulan lagi. Agar apa? Ramadan mereka diterima oleh Allah. Artinya nih kalau digabung, mereka itu 12 bulan hatinya terpaut dengan Ramadan. Makanya muncul tuh lagunya Maher Zain, tahu kan? Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Karena sepanjang tahun di hati para sahabat itu Ramadan. Kalau kita, Mas Saiful, lagunya beda. Lagunya bukan kangen. Lagunya begini. Ramadan tiba, tiba-tiba. Ramadan tiba-tiba. Ramadan. Kenapa? Karena nggak kita rindukan, gitu kan? Tiba-tiba. Allah, ya kata Pak Imam tuh di masjid ya, lah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Lalu kita bilang apa? Oh iya ya, sebentar lagi Ramadan. Jadi kayak tiba-tiba gitu loh. Karena nggak pernah dirindukan, nggak pernah dikangenin. Gimana sesuatu yang tidak kita cintai, tidak kita rindukan, tidak kita kangenin, tidak terpaut hati kita, akan produktif. Itu mustahil. Gitu. Akhirnya apa? Kalaupun puasa karena musim musim apa? Puasa gitu loh. Kenapa taraweh? Ya karena biasanya saat Ramadan tarawih. Ya, gitu.
Maka yuk siapkan hati kita. Kita buka kembali apa sih keistimewaan dari bulan Ramadan ini. Dalam sebuah hadis, walaupun status hadisnya diperdebatkan oleh para ulama. Tapi kata para ulama, hadis ini adalah hadis yang tidak bertentangan isinya dengan hadis-hadis yang lain yang sahih. Apa itu? Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang mulia. Beliau bersabda bahwa Nabi SAW, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Ya Yuhannas, wahai sekalian manusia. Jadi saat itu Nabi berkhutbah menyapa manusia, seluruh manusia yang ada. Qad adhallakum syahrun azimun. Nah, ini yang pertama. Ramadan itu adalah bulan yang azim, agung. Bulan yang agung. Maksudnya apa? Berarti tidak ada satu bulan yang bisa mengalahkan Ramadan. Tidak ada satu bulan pun yang bisa mengalahkan keistimewaan Ramadan. Nggak ada. Syahrun azimun. Makanya kalau kita ruku, bacanya apa? Subhana rabbiyal azim. Maha agung. Tidak hanya agung, disebutkan syahrun mubarakun. Bulan yang barokah. Apa yang kita rasakan keberkahan di bulan Ramadan, Mas Epul? Hmm? Apa? Dapat THR. Itu berkahnya Ramadan loh. Nggak ada loh. Di bulan yang lain ada istilah THR, itu kan? Nggak ada. Mudik. Nah, itu kan berkahnya Ramadan. Apalagi, kok entah kenapa ya Mas Saiful dan teman-teman semua kalau di bulan Ramadan baca Quran lebih banyak, sholat lebih banyak, ibadah lebih banyak, sedekah lebih mudah. Itu namanya barokah. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Yang ketiga, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Bulan di mana ada satu malam yang lebih baik dari 1.000 bulan. 1.000 bulan kalau dibagi 12, itu hasilnya 83,33. Jadi kalau kita berhasil dapat tuh malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan kebaikan lebih dari 83 tahun kita beribadah. Padahal Mas Saiful aja belum tentu 83 tahun kan itu. Usia berapa sekarang Mas Saiful? 20 lebih dikit Ustaz. Dikitnya berapa? 13 tahun. 33. Kan kalau 83 kurangi 33 seakan-akan masih ada 50 tahun lagi. Padahal bisa jadi usianya Mas Saiful itu bukan 83, tapi 33 setengah. Lah ya kita nggak tahu gitu. Nah, itu hidup kita belum tentu nyampe gitu lah. Belum tentu nyampe 80. Tapi kalau kita dapat satu malam itu teman-teman, betapa agungnya mulianya ibadah di malam itu. Cuma ya dasar kita Mas Epul kalau masuk ke 10 malam terakhir itu bawaannya ngantuk aja. Bawaannya makan aja. Kalaupun misalkan nggak makan ya ngemil gitu kan. Nyiapin kue gitu kan. Lupa gitu. Lupa dengan Lailatul Qadar. Ayo yang belum pernah iktikaf tahun ini. Iktikaf. Gitu. Tahun ini iktikaf. Yang berikutnya, ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah jadikan siam di bulan tersebut adalah wajib atau fardu. Mas Saiful, ada nggak amalan yang lebih tinggi dari amalan wajib? Ada nggak? Kayaknya nggak ada Ustaz ya. Ada. Jadi wajib itu yang polnya gitu, polnya makanya.
Tapi di Ramadan, kalau kita berjuang mencari yang Paul tadi itu, yaitu amalan-amalan wajib, itu kan berarti sedang mencari amalan-amalan yang unlimited. Amalan-amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyama lailihi tatawwu'an dan malamnya sebagai tatawwu'. Dan kata Nabi, man taqarraba fihi lailatin. Barang siapa yang mendekat kepada Allah, ya, maaf. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair. Barang siapa yang mendekat kepada Allah dengan satu amalan sunnah. Al khair ini adalah sunnah. Kana kaman ada faridotan fi masiwa. Maka pahalanya di Ramadan itu menjadi pahala wajib. Jadi kalau tadi kita sholat subuh, sekarang ya sholat subuh. Nggak bisa misalkan saya mau mau apa namanya itu kalau misalkan saya bangun sholat subuh dapat nggak bisa pahala yang lain juga ya nggak bisa. Dan ketika kita sholat duha di bulan sekarang yaitu pahalanya sholat duha. Tapi ketika di bulan Ramadan subuh itu menjadi pahala maaf, duha itu menjadi pahala wajib. Itu yang sunnah. Artinya naik kelas gitu, level up gitu. Yang kedua, waman ada fihi faridatan. Terus bagaimana kalau melakukan amalan yang fardu yang wajib? Ya, kata Nabi, kaman ada sab'ina faridatan. Itu seperti beramal, maksudnya akan dibalas oleh Allah dengan 70 kali kebaikan. Masya Allah. Jadi sholat duhurnya kita di bulan sekarang itu sama dengan 70 kali sholat di luar bulan Ramadan. Itu yang wajib. Ya. Wa huwa syahrus sabar dan Ramadan adalah bulan kesabaran. Sabar menahan apa? Menahan lapar, sabar menahan minum gitu. Sabar menahan syahwatnya gitu. Itu perlu kesabaran. Dan Ramadan disebut dengan wa huwa syahrus sabar. Dan kesabaran itu yang akan mengantarkan ke surga dan terbebas dari api neraka. Jadi begitu banyaknya yang namanya keutamaan dari bulan Ramadan. Maka ya semua tergantung kembali lagi kepada hati. Hati-hatinya kita. Kalau kita memahami ini lalu hatinya tergerak, terdorong gitu kan insya Allah ibadah Ramadannya akan lebih produktif. Oke, baik. Maka teman-teman semuanya ya dijaga tuh produktivitas kerja kita selama di bulan Ramadan. Yang kedua, bekalnya apa? Bekalnya adalah fisik. Fisik juga perlu dilatih. Fisik kita ini. Dilatih. Mas Saiful pernah nggak mau olahraga nggak pemanasan dulu? Apa yang terjadi? Terkilir Ustadz. Gilir. Apalagi? Sudah gitu doang. Iya. 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 Kram. Ya. Olahraga tapi nggak pemanasan dulu. Itu biasa kram. Atau terkilir. Artinya Ramadan itu kan dus banget itu loh. Set. Gitu. Nah kalau nggak ada pemanasan di awal, kaget. Nih. Namanya kaget biasanya jadi nggak istiqomah. Sehingga ketika Ramadan baru beberapa hari udah, duh lapar banget ya. Nah, itu harus hati-hati. Itu bekal fisik. Maka kayak tadi saya bilang orang berpuasa bisa tuh sampai 10 kali apa 10 kilo dia lari gitu. Fisiknya kuat. Nah, maka gimana tipsnya biar fisiknya tetap bugar sehingga kerjanya tetap produktif? Satu, tadi latih tubuhnya dari sekarang. Mumpung ada beberapa hari lagi. Nah, puasa sunnah juga begitu. Terakhir nanti berarti hari Senin ya. Karena kemungkinan Rabu atau Kamis ya.
Ramadan. Ya, kita lihat saja hilalnya terlihat di hari apa. Ya. Maka kita perlu yang namanya ibadah itu kekuatan fisik. Ya, fisiknya dijaga. Mumpung masih muda, Mas. Gitu. Jadi Mas saya mumpung masih muda, banyakin. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar tubuh tetap fit? Asupan energi, masuk asupan makanan dan minuman bergizi. Apa? Bukan makan gratis ya, tapi asupannya termasuk saat sahur dan berbuka. Mas Bahri berani nggak tahun ini kita canangkan gerakan berbuka tanpa gorengan? Eh, Siap nggak nih buka tanpa gorengan? Aduh, kayaknya berat ya Ustadz itu. Lebih sunnah gorengan daripada kurma Ustadz. Gitu. Kalau kurma itu sunnah, kayaknya gorengan wajib deh tadi. Pakai mie serodot ya, mie apa? Glosor. Sekaligus apa minyak lagi tuh sambal kacangnya gitu. Aduh gitu kan. Es kelapanya juga Ustadz sama sop buah. Waduh, lengkap lah sudah gitu kan. Yuk, sekarang udah mulai mulai berkurangin gitu. Saya kemarin ketika ke Semarang, hmm, makan malam ceritanya lagi rapat sama panitia, dipesenin makan dan minum. Pas pesen makan, aman lah makan biasa gitu. Pas minum, saya bilang, eh, air putih anget ya Mas, kata panitia sebelah. Wah, ini kasta tertinggi nih, air putih anget. Tapi kata yang satunya lagi, itu pesanan usia, gitu. Tergantung usia. Gitu. Sudah tidak minum yang dingin-dingin lagi. Gitu. Tapi memang betul teman-teman sekalian ya. Makanan minuman itu cukup berpengaruh terhadap fit atau tidaknya kita selama berpuasa. Maka sahur itu kenapa disunahkan oleh Nabi? Ya salah satu ibrohnya ya biar kita fisiknya tetap terjaga. Gitu. Yang ketiga, tetap juga kita harus mengatur ritme kerja. Ya. Ritme istirahatnya. Bukan banyak istirahat tapi ritmenya. Kapan harus beristirahat? Kerjanya loadingnya harus gimana? Jangan ditumpuk di belakang. Akhirnya sore kita lewat. Maghrib akhirnya masih di kantor. Gitu. Termasuk olahraga ringan. Bikin workout di rumah. Sederhana saja. Saya sengaja itu kemarin beli barbel gitu kan. Itu. Beli apa tuh ada yang karet itu yang ditarik gitu kan. Oh. Ya buat gerak gitu loh. Karena kita ya kerjanya banyak mager sih. Banyak duduk gitu kan. Bukan banyak gerak. Nah, ini biar tetap fit ya selama kita berpuasa. Kalau fit, insya Allah mudah-mudahan tidak ada alasan ngantuk, tidak ada alasan capek, lelah gitu. Kenapa? Karena asupan gizinya bagus. Yang ketiga, tentunya perlu bekal ilmu. Karena kata Imam Ali, wala khaira fi ibadatin la ilma fiha. Tidak ada kebaikan di dalam sebuah ibadah yang tidak disertai dengan ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu tentang ibadah Ramadan lah. Gitu. Ilmu tentang Ramadan. Maka mulai buka-buka lagi. Dalam Islam itu kan ada dua jenis hukum. Satu disebut dengan hukum taklifi. Yang kedua hukum wad'i. Ramadan ada nggak yang berkaitan dengan hukum taklifi? Ada nggak? Sepo? Tahu nggak perbedaannya? Apa hukum taklifi dengan hukum-hukum wad'i? Ayo Mas Sepo. Tahu bedanya nggak Mas? Hah? Mana suaranya? Dijelaskan sama Ustaz ya, Ustaz. Lah, gimana sih? Ini mah kan saya nanya, ya nanya. Iya. Hukum taklifi itu adalah terkait dengan status. Misalkan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Puasa Ramadan hukumnya apa Mas Ebul? Wajib. Ya. Puasa Daud, sunnah. Sunnah.
Ngerokok, ya. Ngerokok hukumnya apa? Nggak berani jawab nih. Subhat Ustaz. Ya beda hukum rokok dengan hukum rokok. Menikah, ya ada hukumnya kan? Poligami. Wajib Ustaz gitu kan. Nikah aja belum, itu udah mikirin poligami gitu. Gimana sih gitu kan. Nah, itu status hukum, itu yang disebut dengan taklifi. Ya, taklifi. Tapi juga ada hukum wad'i yang berkaitan dengan tata operasional. Operasional dari hukum taklifi ini. Misalkan berkaitan dengan sebab, Mas Saiful, sholat duhur sekarang udah wajib belum? Belum Ustaz. Belum datang sebabnya. Apa sebabnya? Tergelincirnya matahari. Nah, itu sebab. Puasa Ramadan udah wajib belum sekarang? Belum. Secara taklifi wajib, tapi operasionalnya belum. Kenapa? Ada sebab yang belum ada. Apa itu? Hilal. Itu sebab. Syarat sah sholat dan sebagainya. Rukhsah, tentang keringanan. Kalau misalkan azimah itu hukum asalnya, rukhsah itu ringan keringanannya. Sholat secara azimah itu berdiri, tapi rukhsahnya bagi orang yang sakit boleh duduk nggak? Nah, itu namanya rukhsah. Termasuk puasa Ramadan, secara azimah siapapun ya puasa, yang sudah akid balik dia wajib puasa, kecuali yang haid dan nifas misalkan. Itu rukhsah. Maka dia boleh mengganti. Begitupun juga dengan kalau safar, maka ketika safar boleh berbuka. Boleh ya, bukan wajib. Boleh, boleh berbuka, boleh berbuka. Itu rukhsah. Ada sah dan batal. Ini misalnya dalam akad, dalam transaksi. Ini akadnya sah nggak? Sah. Ini nggak, batal nih akadnya. Itu namanya wad'i, termasuk juga rukun. Nah, pertanyaannya seputar Ramadan kita sudah pahami belum? Jangan-jangan pertanyaan kita dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah. Apa pertanyaan Mas Saiful berkaitan dengan Ramadan yang sering kita dengar dan mungkin kita pertanyakan dan nggak berubah tuh pertanyaan itu dari dulu sampai sekarang. Contoh, Ustadz kalau gosok gigi batal nggak? Ustadz kalau wudhu kumur-kumur batal nggak? Ustadz kalau kentut dalam air batal nggak? Ya kan? Itu dari dulu tuh sampai sekarang gitu. Yuk, sekarang kita harus level up ya, naik level. Maka dalam Ramadan ada sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Contohnya misalkan makan dan minum dengan sengaja. Tapi Ustaz saya tuh lupa ya, ketika bulan Ramadan saya minum 1 gelas, udah beles, baru kemudian ingat, iya lagi puasa gitu kan. Ya sudah, itu nggak batal, itu rezeki itu dari Allah. Lagi lagi puasa lupa minum marjan gitu kan. Baru 1 teguk ingat. Lalu kemudian, lanjutin lah, sayang gimana cenah itu. Nah, itu batal tuh puasanya. Apalagi muntah dengan sengaja, jima nih suami istri di siang hari, malam hari ya monggo gitu. Siang hari nggak boleh, batal puasanya. Haid atau nifas bagi wanita, onani nih bagi cowok, itu batal puasanya. Gitu. Tapi kalau misalkan mimpi basah nggak batal, karena tidak sengaja. Gitu. Tapi yang disengaja itu batal. Termasuk murtad. Nah, itu batal tuh, batal imannya, batal juga puasanya. Tapi ada yang membatalkan pahala puasa. Contohnya apa? Bohong. MasEbo sering bilang ini kan waktu kita kecil ya, jangan tong bohong, batal sih puasanya, cenah gitu. Puasanya nggak batal gitu, tapi pahalanya yang batal. Bohong sama atasan, gibah, gibah apa? Jorok, kata-kata jorok, ngegibah, ngegibah, ngegibah Mas Gun. Kenapa bikin grup yang nggak ada pimpinan Anda? Oh, di dalam grup itu ngegibahin manajemen, gibahin orang, itu. Itu gibah. Nggak boleh. Batal tuh pahala puasanya. Mencela, memaki, marah-marah, berantem, melihat aurat dengan syahwat. Nah, itu. Melakukan berbagai macam kemaksiatan. Nah, ini yang membatalkan pahalanya. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya bisa hilang
atau minimal bisa berkurang. Jadi berhati-hatilah ya. Harus dengan ilmu ya. Maka mulai buka-buka lagi. Saya itu biasanya buka-buka kalau Ramadan tuh ada kitab warna hijau apa tuh mana ya? Di belakang yang masih di lemari. Judul bukunya Tuntunan Puasa Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu bagus tuh, tebal segini. Di situ dibahas tentang seputar Ramadan lengkap banget. Nah, yang keempat, bekal apa yang harus kita punya biar kita bisa produktif, yaitu bekal makna. Ya, bahwa ibadah itu harus ada makna. Kata para ulama, ilmu itu harus berwujud amal. Tapi amal itu harus berwujud pada makna. Jadi harus paham, harus ngerti kenapa amal ini ada. Kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan rok'atani muqtasidatani fi tafakkurin khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahin. Jadi 2 rakaat kita melakukan sholat meskipun hanya 2 rakaat. Hanya 2 rakaat saja, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat duha. Tapi dengan hati yang berpikir, dengan fokus yang berpikir, dengan pemaknaan dalam pikiran kita, maka itu kata Ibnu Abbas lebih baik, khairun. Dari apa? Min qiyamil lailatin. Lailatin bukan lailin. Lailatin. Pakai ta. Menunjukkan sepanjang malam. Beda dengan Isra wal Mi'raj. Allah gunakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Bukan lailatan. Lailan. Ini juga sama. Min qiyami lailatin. Berarti sepanjang malam. Kalau lailan itu sebahagian malam. Maka Isra Mi'raj itu tidak terjadi sepanjang malam dari awal malam sampai akhir malam, tapi hanya sebahagian dari waktu malam. Maka menggunakan kata lailan. Sama juga seperti Lailatul Qadar. Itu menggunakan kata lailatun. Artinya dari awal malam sampai akhir malam itu mulia. Jadi bukan hanya di akhir malam saja, tapi dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita sholat 2 rakaat dengan tafakur, itu lebih baik daripada sholat sepanjang malam, tapi hatinya lalai. Artinya, nggak ada makna dalam ibadah kita. Hanya ritual. Hanya ritual. Kosong akan makna. Kosong rasa. Nggak ada. Nah, itu bahaya. Bahaya. Maka wajar Nabi SAW bersabda, Rubba so'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan dahaga, lapar, hausnya doang. Tapi nggak dapat pahalanya, nggak dapat ampunannya. Kan rugi. Kenapa? Kita sudah lapar-laparan, nilainya nggak ada. Nah, itu bahaya. Maka apa maknanya dari bulan Ramadan dan puasa kita? Bahwa la'allakum tattaqun itu bukan jaminan. Orang yang berpuasa lantas jadi ningkat ketakwaannya itu nggak jaminan. Maka kata menggunakan kata la'alla. Kalau dalam terjemah bebas kan biasanya diterjemahkan apa? La'allakum tattaqun itu Mas Saiful. Agar kamu jadi orang yang bertakwa. Agar kan gitu. Agar. Agar itu apa? Bukan agar-agar ya. Semoga, ya kan? Mudah-mudahan gitu. Kenapa? Karena tidak semua orang yang berpuasa di Ramadan lantas la'allakum tattaqun. Kecuali dia menyerapi maknanya. Apa maknanya? Berarti penguatan makna harus ada. Contoh, di Ramadan, yuk kita belajar tentang disiplin waktu. Dan itu harus terbawa dalam keseharian kita. Kalau di Ramadan berani nggak Mas Saiful, ketika azan subuh sudah berkumandang, kita berani makan. Nah, berani nggak? Nggak kan? Udah azan. Itu disiplin. Berani nggak saat maghrib tiba, gitu kan? 2 menit sebelum azan kita makan. Berani nggak? Minum. Berani nggak? Nggak kan? Kenapa? Karena itu disiplin. Gitu. Disiplin waktu kita.
Lah terus dalam kerja kita kok nggak disiplin ya? Datang terserah kita, gitu kan? Gitu. Berarti tidak ada makna dalam Ramadan kita yang nempel. Puasa juga melatih kejujuran, meskipun sedang tidak diawasi. Puasa juga melatih namanya kesabaran, termasuk dalam tekanan. Akhirnya dibawa tuh dalam urusan kerja. Sejauh mana kesabaran kita, resilience kita ketika kita ada tekanan. Tekanan dari customer, tekanan dari manajemen, tekanan dari aparat, tekanan dari apa. Bisa nggak kita bersabar? Sabar dalam taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar dalam ujian. Puasa juga melatih kita fokus. Fokus pada amal-amal terbaik kita. Jangan sampai kita habis waktu Ramadan dengan amal-amal yang sia-sia. Main game, gitu, nongkrong, itu namanya amal yang sia-sia di bulan Ramadan. Maka para ulama itu meningkatkan produktivitas mereka di bulan Ramadan. Imam Syafi'i itu bisa sampai menghatamkan 2 kali khatam tiap hari. Artinya 60 kali khatam dalam 1 bulan. Ya, poperihan lah kita segitu gitu loh. Ya minimal sekali deh gitu kan Ramadan gitu. Kita khatam. Yang berikutnya ini dia. Tentunya produktif. Produktif. Artinya mudah-mudahan Ramadan tahun ini makin produktif, amal-amalnya makin banyak, yang wajib dan sunahnya semakin sempurna ya. Yang makruh dan haramnya sudah mulai kita tinggalkan. Sehingga kita mendapatkan la'allakum tattaqun karena produktivitas tadi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan lagi kepada Mas Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ya kita telah sama-sama menyimak kajian dari Al Ustadz Asep ya. Selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab bagi para audiens yang di cabang maupun yang di offline. Kalau untuk cabang, kalau jika ada pertanyaan bisa chat di link Zoom maupun raise hand. Nah ini kebetulan ada pertanyaan masuk nih Ustadz Ya, dari Granada Kos Jatinangor. Ustadz, saya Hafizul Afwan mau nanya, saat Ramadan baiknya bayar zakat dahulu atau puasa dulu ya? Mengingat zakat itu kan membersihkan harta juga seperti wudhu. ya, Ya, jawaban ya. Ustadz. Baik, makasih. Eh, Kalau melihat asbabul nuzul tentang Ramadan, puasa Ramadan itu kan di tahun kedua Hijriah. Itu bersamaan juga dengan turunnya syariat tentang zakat fitrah dan eh, sholat Idul Fitri. Nah, yang ditanyakan ini zakat apa? Zakat mal atau zakat fitrah? Kalau zakat fitrah itu turunnya berbarengan, hampir berbarengan dengan turunnya kewajiban puasa Ramadan. Nah, kalau zakat fitrah itu punya standar, punya hukum wad'inya. Kapan mulai dikeluarkan zakat fitrah? Dari mulai awal Ramadan itu sudah bisa dikeluarkan. Sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ya, jadi tanggal 1 Syawal pun kalau pagi subuh itu masih boleh. Gitu. Itu namanya zakat fitrah. Sementara kalau zakat mal itu tidak ada standar harus dibaginya di bulan Ramadan. Nggak ada. Yang penting haul. Nah, haulnya menggunakan kalender Hijriah. Baik itu dari 1 Muharram ke 1 Muharram, dari Ramadan ke Ramadan, nah itu tergantung kondisinya kan gitu. Misalkan Mas Saiful punya duit, misalkan kalau sekarang 85 gram emas itu 85 juta gitu kan, maka itu sudah diwajibkan keluar zakat malnya kalau pakai standar emas misalkan, maka uang itu tersimpan 1 tahun full. Loh kalau misalkan Mas Saiful dapat duitnya misalkan di bulan Muharram, ya jangan dulu, jangan tunggu Ramadan gitu loh. Hitungnya dari Muharram. Nanti sampai Muharram tahun depan gitu loh. Uang itu masih ada nggak gitu? Utuh nggak gitu? Atau masih dalam nisabnya nggak gitu? Kalau tidak, berubah tuh hitungannya gitu loh. Oh ternyata uangnya habis nih kepake, Ustaz Asep. Tinggal 10 juta. 10 juta udah masuk belum ya sekarang dengan nisabnya perak misalkan. Sekarang harga perak berapa sih? Kan 500 sekian gram perak ya kalau misalkan. Saya nanti cek lagi ya, saya lupa.
Oh ternyata nggak masuk nisab, ya berarti di bulan misalkan di bulan Sya'ban ya nggak masuk nisab gitu. Maka sudah ditunggu lagi gitu kan sampai kita nisab lagi di bulan apa? Oh, misalnya ternyata Syawal baru dapat THR gitu kan. THR-nya dapatnya banyak gitu kan, 25 juta misalkan ya gitu. Lalu kemudian dihitung lagi tuh. Oh, ternyata dari Syawal sampai Ramadan tahun depan itu ternyata di rekening saya nggak turun tuh dari nisabnya. Nah, itu berarti sudah kena zakat haul 1 tahun di bulan Ramadan tahun depan ya. Dari Syawal tahun sebelumnya. Nah, itu jadi perhitungannya begitu, bukan Ramadan ke Ramadan, Syawal ke Syawal, atau Muharram ke Muharram. Tidak. Itu bebas kalau zakat mah. Wallah alam bishawab. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz nih dari GKGMP. Ustadz, seperti apa fidyah untuk wanita hamil atau menyusui dan ke siapa memberikannya? Ustadz. Saya nggak tahu ya, fidyah itu kok buat ibu hamil dan menyusui ya. Yang saya tahu fidyah itu bagi yang sakit tidak bisa mengkodok puasa. Nah, itu fidyah. Gitu. Tapi kalau misalkan hamil atau menyusui kan masih bisa kodok, ya kodok gitu. Istri saya anaknya 5, anak saya itu 5, semuanya nggak pernah bayar fidyah, semuanya kodok, kodok. Jadi menurut saya ya ini pendapat yang saya ambil, ya selama kita masih bisa kodok ya nggak ada tuh fidyah, kodok gitu loh, kodok. Tapi kalau misalkan udah sepuh, udah renta, udah nggak bisa puasa gitu kan, ya baru dengan fidyah. Nah baru fidyah, fidyah dikeluarkan, dibagikan ke fakir miskin, ya fakir miskin. Wallah alam. Ya, baik, terima kasih. Mungkin di yang offline di sekarang ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau nggak ada, ini ada lagi pertanyaan Ustadz masuk dari Bapak Arif Bandar Hmm. Lampung. Assalamualaikum Ustadz. Untuk Salam. seorang ayah lebih baik berbuka puasa di masjid atau di rumah Iya, baik, makasih. bersama keluarga. eh ya, saya sih secara umum memang tidak ada dalil harus berbuka puasa di masjid ya. Tidak. Ya. Berpuasa bisa di mana saja. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, mana yang kita pilih mau berbuka di rumah atau di masjid. Tinggal nanti tujuannya. Ya, kalau tujuannya untuk memimpin doa bersama keluarga, berarti berbukanya di rumah. Gitu. Tapi kalau misalkan dalam rangka kita sedang menyajikan atau berbagi takjil gitu kan takjil kepada jamaah, ya bisa kan di masjid. Ya nanti tergantung konteksnya saja dan kebutuhannya saja. Silahkan. Kalau saya misalkan bisa saja saya ngajak, kadang-kadang saya ngajak anak saya ke masjid, buka bersama di masjid. Maksudnya buka bersama itu ya takjilnya ya, bukan nanti pulang ke rumah ya makan bareng sama keluarga. Ya kan nggak ada kewajiban bahwa takjil itu harus bareng keluarga ngumpul gitu. Ya nggak ada kewajiban di situ gitu kan. Jadi boleh. Kan kalau di mobil masa harus nunggu dulu udah azan maghrib gitu kan. Bentar ya, terus saya belum ketemu sama anak, saya harus sama anak kalau buka gitu kan. Ya kan nggak gitu. Ya, jadi bebas aja sih Pak. Ya, Jadi tidak ada ketentuan ya Ustadz. Jadi kalau mau betul. menghemat ya tinggal buka di masjid aja ya gitu ya. Nah, Terus itu kita anak saya, itu ya anak jadi saya. kita di masjid, kita buka di masjid terus bekalnya kita bawa pulang bersama Nah, keluarga lebih hemat ya. Haji mumpung itu. Ya mungkin yang di offline ada yang mau ditanyakan langsung ke Ustadz Pak Neni. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan diterangkan Ustadz bahwa produktif itu kan lebih ke kualitas dibanding kuantitas ya Ustadz. Ya. Nah, terus saya ingin menanyakan untuk implementasinya pada kegiatan Ramadan, baik itu Mhm. dari segi kita bekerja atau amal solehnya itu contohnya bagaimana ya Ustadz? Ya, Meningkatkan kualitas dibanding kuantitas gitu. ya, baik, makasih. Eh, Kuantitas itu lebih kepada jumlah. Jumlah itu maksudnya apa? Misalkan kepada jumlah kerja, jam kerja. Misalkan jumlah kerjanya jadi 8 jam. Ya misalkan. Jadi 9 jam gitu.
Makanya 9 jam belum tentu baik di sisi Allah kalau kerjanya tidak berkualitas. Gitu. Bahkan bisa jadi misalkan membahayakan orang lain dengan apa? Kerjanya nggak bener gitu. Bikin misalkan kerja bagian konstruksi, wah yang biasanya dari jam 8 baru mulai, ini jam 7 udah mulai. Kenapa lagi puasa gitu kan? Kita harus produktif gitu kan. Kerjanya biasanya masang tehel itu sejam itu bisa dapat sekian meter ditambah jadi sekian meter. Belum tentu gitu. Nah, produktif itu berhasil. Ada hasil gunanya lebih baik gitu. Dia lebih berkualitas misalkan ketika dia kerja bukan hanya mengendalikan kerja keras tapi kerja cerdas. Bisa lebih cepat gitu kan, bisa lebih hemat, bisa lebih eh, apa namanya itu efektif gitu. Nah itu namanya kerja, produktif gitu Pak ya. Jadi bukan hanya mengejar quantity, tapi berbeda tentunya konteksnya ketika berkaitan dengan sales. Sales juga kan berkaitan dengan quantity gitu, tapi kan quantity itu bagian dari produktivitasnya gitu. Kenapa? Karena semakin banyak berarti semakin semakin besar juga revenue-nya. Jadi lebih ke situ. Allah alam besar. Ya, terima kasih Ustaz. Nah, Ustadz ini saya mau bertanya Ustadz ya. Hmm. Tadi kan Emang Ustadz boleh MC nanya? boleh dong. Oh, boleh. Ini ada pernah dulu temen nanya ke saya Ustadz ya. Nah, saya Antum mau mah nggak ingin usah nanya ke saya tuh, tanya sama yang pakai peci putih tuh. oh gitu ya. Nah, itu Oke, gurunya antum kan itu. siap siap. Ya Ustadz, apa-apa. tadi kan dijelaskan tuh ya. Ini pertanyaan temennya temen saya Ustadz. Oh iya, itu ya mulai itu kan. Tadi katanya saya mau nanya, sekarang giliran ditanya gitu, ini pertanyaan temannya teman saya. Iya. Tadi kan dijelaskan tuh di puasa itu kan ada yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Nah, Iya. gimana Ustadz ketika kita lagi berpuasa nih kita jalan-jalan misalnya ke mall ya. Kita Hmm, tanpa sengaja lihat perempuan tapi auratnya sangat terbuka lah gitu Ustadz. oke Kita nggak terus. sengaja Nah, terus. nggak sengaja kita lihat. Iya. Nah, terus. Tapi kita lihat gitu Ustadz. Iya. Nah, itu mah Ya bukan Mas. pertanyaan temannya teman antum itu, Oke. pertanyaan antum itu mah. Ya jadi kalau kita lihat takut dosa yang nggak dilihat ya gimana gitu ya. Iya. Nah itu gimana Ustadz? Eh, apakah membatalkan pahala puasa atau enggak Ustadz? Ya. Yang pertama kata Nabi, kalau melihat aurat wanita atau wanita di luar gitu kan, bukan mahram kita, pandangan pertama itu adalah rizki. Tapi pandangan pertama itu harus segera dipalingkan, bukan set ditahan, lalu kemudian muncul syahwat, muncul bayangan dan sebagainya. Itu yang membatalkan pahala gitu loh. Artinya kalau lihat ya namanya juga terlihat gitu loh. Beda dengan dilihat gitu. Termakan dengan dimakan. Itu kan beda. Ter itu kan biasanya tidak sengaja terlihat. Ya sudah kalau tidak sengaja palingkan lagi, palingkan lagi. Tapi ketika saya ke sini dipalingkan ke sini, ini lebih terbuka lagi tadi itu kan. Dipalingkan ke situ lebih terbuka lagi. Ya banyakin istighfar. Lah, kita hidup di dunia yang begitu kapitalis sekuler gitu kan. Aurat di mana-mana gitu kan. Di handphone itu keluar aurat gitu kan, iklan-iklan aurat, acara TV aurat gitu kan, mau prospecting juga ternyata calon kliennya buka aurat. Antum kebayang nggak Mas Saiful, saya pernah ngisi manasik VVIP di rumah hanya 4 orang, jadi pesertanya cuma 4 orang, suami istri, bapaknya sama pembantunya berempat. Nah, di ruang makan, di meja makan gitu, di meja makan. Kan kalau kita loh urusan manasik gitu kan, saya sama tim, kan kalau ada si perempuan gitu kan, mau ikut manasik minimal pakai apa? Kayak kerudung lah gitu lah. Ini mah enggak, udah nggak pakai kerudung, celana pendek, coba gimana ceritanya itu? Ikut manasik celana pendek gitu kan. Gitu. Allahu Akbar. Untungnya tidak persis di depan saya, jadi saya ngadepnya ke suaminya gitu kan. Ya memang begitu, kita berada di dunia yang sangat luar biasa ujiannya ya. Tapi bukan berarti kita membolehkan, gitu kan, mengtolerir. Apalagi sengaja buka-buka gambar yang tidak baik di handphone kita, di laptop kita. Film-film yang tidak baik, gambar-gambar video yang tidak baik. Nah, itu yang batalin pahala puasa kita. Allah alam bisawab. 3 menit lagi, silakan. Siap, siap, siap. Jadi kalau
Pandangan pertama Rizky ya Ustadz ya. Rizki. Jangan Eh, dilanjutkan tapi Oke. segera palingkan. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini dari Ilham Ya, ini. Bila mana orang tua sakit pada saat bulan puasa dan ya, meninggal di bulan tersebut, ya, apakah ahli waris wajib mengganti puasa tersebut? ya. Mohon. Dalam hal itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan diganti dengan puasa oleh ahli warisnya. Tapi ada juga yang berpendapat dengan fidyah. Jadi silahkan mana yang diambil eh, apa namanya pendapatnya ya. Jadi ada dua pendapat silahkan. Jadi itu yang tadi saya bilang. Kalau begitu masuk tuh ke hukum fidyah gitu. Tapi kalau hanya menyusui dan hamil tidak masuk kecuali kalau menyusui dan hamilnya payah tidak bisa lagi mengkodok. Ya, Ustadz. Masih ada pertanyaan satu lagi berarti bisa Ustadz ya? Ya, mangga satu lagi. Dari Mas Fahmir. Ustadz, Mas bagaimana Fahmi aja udah nggak caranya? ada ini, udah live. Oh, iya. Ustadz, Fahmi, bagaimana caranya agar menahan emosi waktu berpuasa Ramadan biar nah, nggak marahin temen yang bikin emosi setiap hari Ustadz? ya. Caranya gini, angkat tangan kanannya coba. Tangan kanan diangkat semuanya. Tangan kanannya diangkat, tempelkan di dada, lalu bilang, sabar. Ah, gitu. Itu insya Allah nggak marah. Gitu. Oke, siap. Siap Ustadz, terima kasih. Ya, berhubung Ustadz mau ada kegiatan Ustadz ya. Ya, Jadi, sampai 9.20. ya, jadi sebelum ditutup kajian pagi ini, mohon closing statementnya dulu Ustadz ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi Ramadan bukan bulan untuk melemaskan diri kita gitu. Ramadan justru adalah ajang kita untuk mengoptimalkan amal-amal kita, memproduktivitaskan kerja kita biar semua itu menjadi bekal terbaik 11 bulan kemudian. Sayang kalau kita masuk Ramadan diberikan rezeki berupa Ramadan, tapi kita tidak bisa memaksimalkan Ramadan dengan amal-amal kebaikan. Maka kata Nabi, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah bagi orang-orang yang didatangkan kepadanya bulan Ramadan, tapi Ramadan itu tidak menghapuskan dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tidak hanya itu, kita juga bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita sampai Ramadan. Allah selamatkan Ramadan untuk kita. Dan Allah juga terima ibadah-ibadah Ramadan kita nanti. Dan mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ya, sudah jam 9.20 kajian ini dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Asep dan juga pada hadirin baik di cabang maupun yang di offline. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada owner Iskariman, Bapak Haji Gun Gun Gunawan dan Ibu Haja Elis yang telah memfasilitasi kajian ini. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk sekeluarga, melapangkan rezekinya, memustajabkan segala doa-doanya, dan dikabulkan segala hajat dan di dunia maupun di akhirat. Baik, kita tutup kajian ini dengan istighfar astagfirullahalazim, hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, teman-teman, Bapak Ibu. Eh,
والكون يرتل